Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li jamil anbiya'i wal mursalin asy-syuhada'i wash-shalihin wal ulama'il 'amilin wal mufassirin wal muhaddisin wa jami'i awliya'illahi aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa barriha wa khususan ila hadratihi wa syahada zaman wa awanihi wa sa'iri awliya'illah radhiyallahu ta'ala anhum summa ila hadrati jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa man ajazana wa man ajazahum wa li ashabil qurbil wajibat alaina wa li jami'i man amila bihadhihi salawatil wahidiyah wa man a'ana 'alaiha ila yaumil qiyamah wa li jami'i man ta'allama fi ma'hadi tahdhibil ihsan wa man ta'allama fi ma'hadi tahdhib wa mu'allimihim asyadilihim wa masyayikhihim wa man a'ana 'alaihim ila yaumil qiyamah li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa khususan hadrati muallifi hadzal kitab wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fi daraini syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya syafi'al khalqi shalatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rahahu adrikni wa qad lam ta'abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darda qadnusasun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghusus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sangka Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Abi Hurairah. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhuru ina'i ahadikum utawi sucine pira-pira wadahe salah sucine sampean kabeh. Idza walahu nalikane dilat fihi ing dalem ina'i ahadikum apa al-kalbu asu iku ayyasila yento ngumbah sapa ahad hu ing ina sab'a marratin halih 7 ambalan ulahuna utawi kawitane sab'a marrah iku piturabi kelawan debu. Akhraja ngetokake hu ing hadis sinten Muslimun Imam Muslim. Wa fil lafdin lan ing dalem lafat lahu kanggone Imam Muslim fal yurik mongko becik buang sapa ahad hu ing ina. Wali Tirmidzi lan kanggone Imam Tirmidzi ukhrahunna bukan ulahunna. Ukhrahunna utawi sing akhire sab'a marrat iku piturabi kelawan debu. Ini menurut letterlek hadisnya bahwa ketika kita punya bejana apapun kok dijilat oleh anjing maka itu terkena najis yang namanya najis mughalladzah. At-Tirmidzi ukhrahunna biturab, yang paling akhir itu dengan debu. Tapi nanti fikih
fikih hadisnya itu menjelaskan bahwa yang penting salah satunya itu dengan menggunakan debu. Terus falyurik mongko becik buang itu dalam fikih hadisnya dijelaskan ay falyusibhu alal ardi. Jadi enggak terima di kosat-kosat tapi didelep nih. Biar penyakit virus bekas jilatan anjing itu hilang. Sehingga pernah diadakan basul masail. Dulu ketika saya ada di Sidoarjo itu mengikuti basul masail itu ada yang mempermasalahkan bahwa mengusulkan bahwa sabun deterjen itu bisa enggak untuk menjadi gantinya debu atau tanah atau lumpur itu. Ternyata setelah perdebatan lama enggak bisa, kebetulan dari yang peserta yang mengikuti basul masail itu ada laboratorium, ada semacam mikroskop itu, sehingga diuji coba satu bejana itu sengaja ditaruh di luar biar dijilat anjing itu ya. Akhirnya benar ketika sudah dijilat anjing itu yang satunya itu dicuci pakai sabun terus dibilas dengan air, yang satunya itu dicuci dengan debu tadi, dengan tanah lumpur tadi, kemudian baru disiram dengan disiram dengan air bersih. Kemudian dua-duanya dilapkan gitu. Ternyata yang dicuci dengan sabun itu meskipun bersih kinclong itu masih ada virusnya. Yang dicuci dengan pasir debu itu hilang. Virusnya itu hilang. Artinya kenapa Rasulullah itu memberikan cara mensucikan najis mughaladah itu dengan pasir atau dengan tanah, dengan lumpur, biturab, kok enggak dengan alat-alat yang lain. Oh ternyata inilah kedahsyatan hadisnya Rasul, bahwa ternyata sampai sekarang pun tidak bisa dibantah dengan kehebatan ilmu manusia. Ya kalau kita mikir-mikir ya mesti luwih resik dicuci dengan sabun. Ternyata bersih sih bersih, cuma virusnya itu tidak hilang. Ternyata virusnya anjing babi itu bisa hilang dengan pasir tadi. Maka di sini cukup mensucikannya itu cukup barang yang habis itu dijilat-jilat itu bisa. Saya dulu pernah bikin perangkap landak itu dapatnya itu anakan babi. Jadi bikin perangkap kayak perangkap tikus itu untuk mencari landak. Kalau landak kan halal. Itu yang masuk itu bukan landak tapi babi. Lah babi sudah terlanjur diperangkap itu kan. Padahal perangkapnya mau kita pakai lagi. Maka sudah cara mensucikannya sudah dibuang ke lumpuran itu. Kebetulan di Dayung sana itu banyak tanah yang tergenang dengan parit-parit itu sudah dimasukkan situ aja. Delep-delep nih wis suci. Sudah suci. Itu sudah suci, kita pakai lagi untuk perangkap hayawan landak lagi. Caranya seperti itu. Itulah yang membedakan bahwa di dalam Al-Quran itu dijelaskan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawi tidak akan sama. Itu halnya itu bermakna tidak akan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang tahu ilmu dengan orang yang tidak tahu dengan ilmu. Yang tadi yang tidak tahu dengan ilmu halah dicuci enggak sabun wis resik. Tapi yang tahu ilmunya tidak. Justru yang lebih bersih itu ternyata dengan menggunakan tanah. Dan itu benar-benar sudah suci. Karena kita itu harus pinter-pinter untuk menjaga kesucian. Karena ketika wadah yang sendok yang
bekas jilatan itu kalau nggak suci, selama itu juga kita makan pakai sendok itu ya berarti tercampur dengan najis mughalladzah. Jadi meskipun bentuknya nasi, ternyata nasinya masih najis terus kita makan, kan begitu. Kalau dicuci dengan sabun. Makanya walhasil dalam Basul Masail itu setelah dilabkan diputuskan bahwa ternyata sabun tidak bisa menggantikan posisinya pasir. Sabun tidak bisa menjadi pengganti pasir untuk mensucikan najis mughalladzah. Tetap harus menggunakan pasir. Tapi orang itu kan banyak protesnya ya. Nah kalau di perkotaan itu sudah jarang kita menjumpai tanah, semuanya sudah dicor dan di lain sebagainya. Ya jangan pusing-pusing, buang aja barangnya. Maka sehingga di sini aifal yurik tegese buang. Kita menggunakan letterlek hadisnya saja. Daripada ribet-ribet cara mensucikan, buang aja bejana itu gitu. Nah kalau masih mau dijaga, oh sayang rek dibuang. Ini sendok ini nanti kalau dibuang mubadir. Nah, sudah caranya aifal yusib. Fal yurikhu aifal yusibhu alal ardi dalam tahlilul lafzi, bukan fikih hadis, dalam tahlilul lafzinya itu didelep nesek yang tanah itu sudah suci. Al hadis sutasi nomor 9 an Abi Qatadah sangka Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala fil hirrati ing dalem bahas kucing. Innaha sak temene kucing iku laisat ora ana apa kucing ora ana iku binajisin kelawan najis. Innama hiya sak temene kucing iku minatawafina termasuk hewan sing tukang muter-muter alaikum ing atase sampean kabeh. Kucing itu termasuk hayawan sing suka gelibet kita. Kemana saja kita pergi, kemana saja kita melangkah itu kucing itu selalu mengikuti kita. Sehingga terkadang kucing itu ya karena kita jalan dia mengikuti perjalanan kita, kucingnya keinjek, itu kan sering itu minat tawafin, termasuk kucing. Ayam itu juga seperti itu, ayam yang Cina itu ya biasanya ngetut ke wong terus. Akhraja ngetokake hu ing hadis sapa al arba'atu imam 4. Wa sahaha lan nyahihake hu ing hadis sapa at-Tirmidzi yu imam Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah. Di dalam hadisnya innaha laisat binajisin. Najis di dalam fikihnya, najis itu barang yang najis. Barang yang najis itu bahasa Arabnya najis. Kalau najsin atau najasun itu barang yang terkena najis. Beda ya, barang yang najis zatnya najis dan barang yang terkena najis itu beda. Kalau najsin atau najasun itu barang yang terkena najis. Lebih mudahnya di dalam fikih-fikih itu ada istilah najis dan mutanajis. Ya. Kalau najis itu barangnya, kalau mutanajis itu yang terkena najis. Lah mutanajis, barang yang terkena najis itu bisa disucikan. Cara mensucikannya ya kalau najisnya mukhafafah ya dengan disiram cukup. Kalau mutawasitoh ya harus dihilangkan baunya, hilangkan warnanya, hilangkan rasanya. Kalau mughalladzah dicuci 7 kali, salah satunya dengan menggunakan debu atau lumpur. Jadi kucing itu hayawan sing suci, termasuk bulunya saja juga suci. Jadi kalau misalkan sarung kita, baju kita terkena bulunya kucing itu tetap sah untuk dibuat sholat. Dan sekali lagi bahwa kucing itu meskipun melewati barang yang najis kok naik ke lantai, lantainya tidak menjadi najis. Jadi kayak rumah ini sudah saya pel, sudah suci, tiba-tiba ada apa itu telapak kucing
maka situ tidak najis. Kalau telapakmu malah najis gitu. Karena sudah jelas ini nggak pakai sendal ini nak masuk rumah itu najis malahan. Kalau kucing tidak. Apa yang membedakan kamu punya akal, kucing tidak punya akal? Kalau yang punya akal itu bisa diomongi. Kalau yang tidak punya akal kan nggak bisa diomongin. Kalau nggak bisa diomongi, kalau dijadikan hukum maka memperberat manusia. Bayangkan kalau kita mempunyai peliharaan kucing, ya kita ngepel setiap hari. Kucing itu keluar masuk rumah kan, kita ngepel setiap hari. Kalau diomongin ya nggak bisa, digusah-gusah ya tetap masuk aja ke rumah. Yang namanya kucing. Beda dengan kucing garong ya kan. Nomor 10. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a teka sapa a'rabiyun wong a'rabi ku wong desa. Wong kalau orang dulu itu orang yang berada di pucuk gunung. Wong apa ya? Wong kubu. Wong kubu itu. Suku anak dalam ini namanya a'rabi. Fabala mongko nguyuh sapa a'rabi nguyuh fi taifatil masjid ing dalem pojokan masjid. Jenenge ora ngerti wong suku anak dalam tiba-tiba datang ke masjid itu kencing di pojokan masjid. Fazajara mongko nyegahu ing a'rabi sapa annasu sahabat. Sahabat itu mencegah, aja nguyuh nang kono, aja nguyuh nang kono gitu. Fanaha temule nyegah sop hum ing annas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong-wong sing nyegah mang sahabat-sahabat dikongkon leren. Wis aja dipenging, Jangan ditegur, enggak usah ditegur, biarkan dia selesaikan kencingnya gitu. Kata Rasulullah. Falamma qadha mongko sakwise ngrampungi sapa a'rabi baulahu ing nguyuwe a'rabi amara mongko perintah sinten annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah bidanubin kelawan nggawa timba mimmain sangka banyu fa uhrika mongko den siramake apa danub mimmain alaihi ing atase baulah ing atase uyuwe a'rabi. Jadi cukup disiramkan saja uyuwe orang Arab. Lah ini dijadikan pedoman bahwa orang sekarang itu ya kalau ada kencing ya sudah cukup disiram saja, nggak apa-apa. Kayak menyiramnya najis mukhafafah. Tidak, ini tidak bisa dijadikan dasar. Hadis ini tidak bisa dijadikan dasar ketika kita tidak mengetahui sejarah perkembangan, baik perkembangan Islam itu sendiri ataupun perkembangan bangunan infrastruktur yang ada di Arab sana. Kalau orang itu mengetahui sejarah, dulu itu masjid itu tidak ada yang berupa bangunan. Jadi masjid itu hanya sebatas dulu mau mencari tali ikat rafiyah, belum ada rafiyah. Pabrik tali itu loh belum ada kan. Jadi belum ada ikat. Jadi dulu itu adanya ya kayu-kayu, terus batang-batang kayu itu, sehingga membuat masjidnya itu hanya sebuah gambaran. Jadi masjid tanah lapang ini di areal Masjidil Haram sana itu dibuat masjid. Jadi ditengeri tok, digaris sret, pojokan dikei kayu, dicepi kayu, sret pojokan dikei kayu, pengimamannya dikei kayu, pojok 4 sisi itu dikasih kayu. Terus digaris. Mungkin kalau saat ini ditulisi ini masjid. Jadi bukan ada atapnya, ada temboknya, enggak pada zaman itu. Jadi ada yang bilang bahwa garisnya itu biar mengetahui orang itu biar tidak melewati masjid sembarangan, itu batasnya itu
dikasih pelepah kurma aja. Bentuknya masjid seperti itu. Lah orang A'rabi tiba-tiba datang ya kencing aja di situ. Kencingnya berarti kan masih di pasir, ya kan? Bukan di tanah yang sudah di keramik begini, di pasir. Sehingga cara mensucikan pasir itu bagaimana? Cukup disiram. Ketika disiram najisnya kan mendelep, tenggelam ke bumi, ke dasar bumi. Jadi disiram itu sudah cukup. Nggak usah diawur-awur kayak gitu, nggak usah kayak kita mensucikan najis yang ada di lantai, tidak, cukup disiramkan aja karena masjidnya masih dari pasir. Tidak, itu kalau sejarahnya. Nah kadang orang itu salah mengartikan. Ya nggak apa-apa, orang dulu aja, orang A'rabi itu pernah kok kencing di masjid itu hanya disiram saja, hanya disiram saja, itu tidak dipel gitu. Nah itu karena dia tidak tahu sejarahnya. Lah ini yang memberi gambaran ini adalah ajudan Rasulullah sendiri. Rasulullah itu mempunyai ajudan yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ajudannya Rasulullah. Ngandiyae iku Anas bin Malik mengikuti, termasuk orang yang paling sering melayani Rasulullah ketika mau berwudu di masjid sing golekne banyu iku Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik. Termasuk sahabat Anas bin Malik ini orang yang dijanjikan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 11. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. An Ibni Umar, hadis sangka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ngendika sinten Ibnu Umar. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhillat den halalake lana kanggone kita apa mitatani batang loro, bangkai, wadamani lan getih loro. Fa amal mitatani anapun utawi batang loro iku fal jaradu batange walang, wal khutu lan batange iwak. Ada dua bangkai yang dihalalkan bagi kita semua, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Wa amadamani, adapun getih loro sing halal iku fal kabitu ati wa tuhalu lan limpo. Jadi ati karo rempelo sing halal iku. Selain itu tidak halal. Akhraja ngetokake hu ing hadis sinten Ahmad, Imam Ahmad wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah, wa fihi lan iku ing dalam hadis dhafun utawi lemah. Hadisnya dianggap lemah. Itu nanti fikih hadisnya bisa dibaca sendiri. Al hadis isna asyara, hadis nomor 12. An Abi Hurairah, sangka Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngendika sinten Abi Hurairah, kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a nalikane tumiba, nalikane nyemplung apa adzubabu laler fi syarabi, nyemplung fi syarabi ahadikum ing dalem ombenane salah suwijine sira kabeh, falyuhmis mongko becik ndelepne sapa ahad hu ing dzubab, tsummal yang zak temuli becik ngilangi buang sapa ahad hu ing dzubab. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi, mongko sak temene iku ing dalem salah sijine suwiwi lorone dzubab, daun utawi penyakit. Wa fil akhari lan ing dalem suwiwi sing liya syifaun utawi obat. Akhraja ngetokake hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Abu Dawud lan Abu Dawud, wa zada lan nambahi sinten Abu Dawud. Imam Abu Dawud menambahkan hadisnya ini, wa innahu sak temene dzubab laler iku yataki njaga sapa laler bijanahihi kelawan suwiwine
Dubab alladzi suwiwi fihi iku ing dalem alladzi adau utawi penyakit. Jadi ketika minuman kita itu kecemplungan laler, maka laler itu kalau menurut hadisnya Kanjeng Nabi justru dikongkon nglebokne didelebne pisan. Habis itu baru diangkat dibuang lalere. Karena apa? Karena di laler itu punya dua sayap. Sayap yang satunya itu mengandung penyakit, sayap yang satunya itu syifa, mengandung obat. Syifa itu artinya obat, mengandung obat, ya. Terus Imam Abu Dawud menambahkan, ternyata laler itu selalu jaga penyakit, jaga suwiwi sing ono penyakite. Mungkin kalau kita pernah melihat, mungkin kalau kita pernah teliti itu, jadi laler itu nak arep nyemplung apa jenenge? Nyemplung nyang kopi, misalkan kita punya teh, punya kopi, arep nyemplung iku duduk sing mengandung obat yang dimasukkan ke airnya. Jadi penyakitnya iku sing dilebokne obat. Kok sing dilebokne obat, sing dilebokne ke air itu masuk ke air. Jadi mungkin kalau caranya begitu, berarti lalat itu kalau masuk ke air itu bisa dipastikan dengan miring, ya. Jadi cara posisi iki suwiwine iki mesti mlebune ngene sik. Nek gak ngene ya ngene. Lah sing dilebokne iki lah sing ana penyakite. Kalau sudah terlanjur di dalam berenang di kopi itu yang ada obatnya itu selalu dijentarkan gini. Maka saya itu pernah setelah membaca hadis itu pernah lihat lalat yang ada di kopi itu ternyata bener. Ternyata ada satu sayap yang suwiwinya itu yang tidak basah sama sekali. Wah, ini berarti yang mengandung obat. Lah ketika mengandung obat, jangan kamu ambil alatnya, kamu ambil sayapnya, kamu makan, jangan. Tapi jare Kanjeng Nabi, lalere dikongkon delepne nang banyune, baru lalere diguwak terus diombe. Nak cara wong gak ngerti wis jorok tenan wong iku bekase laler isih diombe. Lho tapi ngamalke hadis Kanjeng Nabi ya. Iya kan? Ngamalke hadis Kanjeng Nabi. Nak kopi sik sakmene klebon laler diguwak kan eman. Ya kan akhirnya didelepne pisan ini. Mari ngono terus diguwak. Diombe maneh gak apa-apa, aman. Aman ya. Aman. Makanya nak ana wong ngono kuwi aja dinyek. Oh wong ngono kuwi justru ngamalke hadis Kanjeng Nabi aja dianggap jorok ya kan. Nah, dari sini, dari seekor lalat saja, itu kanannya, kanan kirinya itu tidak bisa kita ketahui. Obatnya itu diletakkan di kanannya atau di sayap kirinya, kita tidak bisa mengetahui. Ternyata semua penyakit itu yang datang itu obatnya itu selalu berdampingan. Obatnya itu selalu berdampingan. Hanya kita saja yang tidak tahu. Obat yang bisa berdampingan itu kata Dr. Zakir Naik, itu profesor doktor dan dokter, menjadi dokter Islam terkemuka di dunia. Itu bukannya berdampingan, tapi perobatan itu sebenarnya ada di sekitar kita. Makanya kalau orang Cina itu selalu mencari tanaman-tanaman herbal yang bisa dibikin obat. Lah nggak tahu manfaatnya sama sekali, ternyata tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu mengandung obat semua. Kita kan tidak tahu, ya kan? Jangan-jangan rumput yang ada di belakang itu mengandung obat semua. Ya kalau eksperimennya jajale ya riten godoken
banyune ombe ya kan. Itu eksperimennya itu. Aku ngomel wis aja tuku obat nang apotek. Moro-moro ngarit ning guri digodhog terus diombe banyune nak waras. Lah sampean lho dadi profesor ya kan. Menemukan obat dari rumput ini ya kan begitu. Nah, itu makanya contoh yang lebih mudah lagi. Nangka, tahu nangka? Nangka, buah nangka itu kan pasti mengandung getah kan, ada getahnya. Getah itu tidak akan bisa nempel ke tangan kita. Manakala kita bisa makan cempedak, nongko dan sebagainya, gori itu ketika kita ngambil nangkanya itu buahnya kamu ambil. Buah apa? Dagingnya itu kamu ambil, kamu buang isinya. Setelah dibuang isinya itu kan ada yang namanya itu kalau kurma itu namanya kelungsu. Kelungsu itu kulit tipis. Kulit tipis. Nah, itu ketika kita kupas kulitnya itu pasti mengandung air. Air itu kamu gini-gini kan aja, diremet-remet. Itu habis itu kamu megang telutuh, gak bakal nempel, gak kelet. Itu artinya obatnya. Kacang. Kacang juga begitu. Kacang itu terkenal bisa membuat kalau kebanyakan makan kacang itu apa namanya bikin jerawat, ya kan? Bikin timbul jerawat. Itu ternyata obat jerawatnya itu ya kelungsunya itu. Makanya kalau kita makan kacang jangan kacang bawang, kacang yang ada kelungsunya, yang ada kulitnya aja gitu. Apalagi yang paling dahsyat menimbulkan jerawat itu kita sudah terlanjur cinta, kita dikacangin ya kan, kacangin dicuekin malah dadi jerawat ya kan. Dah nomor 13 al hadis salasat asalisa asyrota, hadis nomor 13 an Abi Hurairah an Abi Waqid Al-Laisi, sangka Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma utawi apa-apa kuti asing putus apa ma minal bahimati sangka raja kaya. Raja kaya itu hayawan, raja kaya. Wahia utawi ma wahia utawi bahimah iku hayatun urip, fahuwa mongko utawi ma iku mayitun batang, iku mayitun batang. Akhraja ngetokake hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa hasan lan nganggep hasan sapa At-Tirmidzi hu ing hadis. Wal lafdhu utawi lafate iku lahu kanggone Imam At-Tirmidzi. Ma kuti'a minal bahimati wa hiya hayatun fa huwa mayitun. Penjelasan hadis ini begini. Apapun yang terputus dari hewan yang masih hidup itu dia dihukumi bangkai. Dia dihukumi bangkai. Itu ya. Misalkan kita itu pengin sop buntut sapi, arep beli sapi akhirnya buntut tok sing diketok. Buntut dicokot kan putus dari hayawan. Hayawannya masih hidup. Yang terputus dari hayawan yang masih hidup itu dihukumi bangkai gitu. Kemudian kita misalkan ada hayawan ketumbur ropo tiba-tiba kakinya itu letus, kakinya patah. Kambingnya masih hidup. Manera iki patah iki sikile dibakar ae terus di semur. Itu sikil mang dianggap bangkai ya, tetap haram meskipun hayawannya masih hidup. Apapun yang terputus dari hewan yang masih hidup itu dihukumi bangkai. Tapi ingat, ada dua bangkai yang halal, bangkai belalang dan bangkai ikan. Itu enggak perlu disembelih. Intinya pada dasarnya hayawan apapun
yang matinya itu tidak disembelih itu namanya bangkai. Hayawan apapun yang matinya tidak melalui proses penyembelihan itu hukumnya bangkai. Al-hadis arba'ata asrota hadis 14 ya. Bab aniyah. Jam pinten niki? Kanggo HP. Jam 11 nambah detik. Wis ngantuk urung? Belum. Mangkane ben gak ngantuk sangu kopi. Judulnya ngaji karo ngopi ya. Klokokan. Babul aniyah bab piro-piro wadah. Bejana ya nak ngarani. Bahasa Indonesia wadah iku apa bejana? An Hudzaifah tabnil Yaman. Diceritakake sangka Hudzaifah ibnu Yaman kala ngendika sinten Hudzaifah. Hudzaifah iku lanang. Enggak perempuan. Sahabat Hudzaifah. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasrabu aja ngombe sira kabeh fi aniyati dzahabi ing dalem wadah emas wal fiddati lan perak. Wala takulu lan aja mangan sapa sira kabeh fi sihafihima ing dalem pojokane zahab wal fiddah. Fa innaha mongko sak temene sihaf pojokane emas karo pojokane perak iku lahum kanggone wong kafir fidunya ing dalem donya. Walakum lan kanggone sampean kabeh fil akhirati ing dalem akhirat. Bejana-bejana yang terdiri dari emas dan perak itu memang disediakan untuk orang-orang kafir yang ketika masih hidup di dunia. Tidak disediakan untuk kita. Kita akan disediakan bejana-bejana dari emas dan perak kelak ketika kita di akhirat. Nah, bahasa sihafihima itu artinya pojokan. Orang dulu itu ketika bikin bejana, bikin piring itu enggak ada yang piringnya itu bulat. Piringnya itu gelas pun enggak ada gelas yang bulat. Jadi gelas itu bentuknya red 5. Jadi cara arep ngombe ngono nduk pojokan 5 iku salah satunya. Jadi iya bentuknya. Ini loh. Sret. Kan pojokannya 5. Ya. Piring juga begitu. Piring bulat gitu dikai pojokan sret 5. Siji loro telu papat berarti ya. Pokoknya intinya pojokannya itu 5. Pojokannya 5. Kalau gini 6 ya. Nah, pokoknya persegi 5 gitu. Bentuknya itu. Orang-orang dulu itu kalau bikin bejana seperti itu. Kalau pengen ngerti kamu pergi ke sana, ke Arab Saudi sana, lihat di museumnya bejana-bejana pada zaman dahulu itu ya bikinnya itu seperti itu. Termasuk grebo. Grebo itu bejana yang terdiri dari kulit unta, kulit sapi dan apapun untuk menampung air. Karena menampung air zaman dulu belum ada semen ya kan. Belum ada itu pabrik 3 roda itu belum ada, apalagi semen Padang itu belum ada kan. Jadi pakai grebo itu ya bikinnya begitu segi 5 itu, segi 5 ujung-ujungnya itu dikasih seperti itu. Karena kalau langsung dibulatkan begini itu kekuatannya itu tidak maksimal, maka harus dikasih sikunya itu 5. Gelas arep nampung pirang
liter kok sampai 3,5 segi. Piring ya harus 3, ya karena itu mungkin orang zaman dahulu itu bikinnya harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu nggak akan laku untuk dijual di pasaran. Ya karena orang Islam pada saat itu juga ya Rasulullah pun pernah beli bejana dari orang Yahudi, dari orang yang non-Muslim. Itu juga pernah. Tapi sahabat-sahabat yang lain juga pernah beli. Dalam sosial kemasyarakatan kita tidak dilarang untuk beli terhadap barang-barang terhadap orang-orang non-Muslim. Itu tidak dilarang. Bayangkan kalau kita dilarang itu kita tidak boleh pergi ke mal-mal itu. Mal-mal itu rata-rata yang miliki orang non-Muslim. Ya, nggak boleh kita masuk ke sana. Seandainya kita tidak diperbolehkan, kita diharamkan beli terhadap barang milik orang kafir, barang milik orang non-Muslim. Secara sosial, kemasyarakatan, perekonomian kita diperbolehkan untuk beli di sana. Cuma kalau beli bahan mateng, bahan masakan, kita tidak diperbolehkan. Takutnya di sana mengandung barang-barang yang najis. Karena orang-orang selain orang Muslim itu hanya mencari bersihnya saja, tidak mencari sucinya. Ya kan? Tidak mencari sucinya. Ya gelasnya bersih, tapi tidak tahu cara membersihkannya itu benar-benar suci atau tidak. Yang penting bersih menurut mereka. Sehingga kalau kita punya kawan beda agama dengan kita, kalau kita bertandang ke rumahnya ya lebih baik ketika dikasih minum ya minta aqua aja, ya kan, minta air putih gitu ya. Saya dulu di rumah Pak Heri itu ketika hajatan saya disuruh ke sana ya. Ini apa yang mau dimakan? Lalu ternyata mereka menyediakan makanan-makanan yang dari toko. Ya udah itu aja yang kita makan. Nggak usah makan jenenge lah, nggak usah makan kuenya. Takutnya cara bikinnya itu ya tidak islami, mengandung barang yang najis. Biar apa yang masuk ke perut kita itu benar-benar barang yang suci, halalan thayyiban. Hadis nomor 15 an Ummi Salamata sangka Ummi Salamah qolat ngendika sinten Ummi Salamah kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi utawi apa-apa yasrabu sing ngombe sapa alladzi fi ina'il fiddati ing dalem wadah emas. Fiddah itu emas, fiddah itu perak. Fi ina'il fiddati, mohon maaf, fi ina'il iddati ing dalem wadah sangka perak iku innama yujar jiru angin mestine apa ya ngumupake. Bahasa asline ku kemrungsung. Kalian pernah rebus air? Air itu kalau mau mendidih itu kan bunyi ya. Song gitu kan bunyi. Itu namanya kemrungsung. Kita punya ceret ngerebus air itu kalau mau umup, mau mendidih itu kan mengeluarkan suara. Inama yujar jiru angin mestine ngemrungsungake fi badnihi ing dalem wetenge alladzi yasrabu ngemrungsungake naro jahannama ing genine jahanam. Padha wae awak dhewe ngombe dengan bejana yang terdiri dari emas maupun perak, itu sebenarnya kita itu memasukkan barang, memasukkan minuman itu apa namanya, diibaratkan kita memasukkan api jahanam, neraka
jahanam. Padha wae ngombe geni. Ya di dunianya kita enak ngombenya ya mungkin ya seger sing diombe. Apalagi orang kebanggaan-banggaan. Zaman dulu Raja Majapahit itu, mengapa Raja Majapahit itu terkenal raja yang paling kaya raya? Itu ternyata Raja Majapahit itu juga pembohong. Saya bisa mengungkapkan kebohongannya itu dengan berbagai sumber yang bisa dipercaya. Raja Majapahit dulu itu ketika mau mengadakan pesta besar, makan besar, itu semua bahan, semua alat yang untuk makan itu semuanya terdiri dari emas. Sendoke ya teko emas, piringe teko emas. Apa yang untuk menuangkan air itu juga dari emas. Pokoknya semuanya dari emas. Setelah makan, raja-raja yang dikumpulkan, orang-orang hebat yang dikumpulkan di kerajaan Majapahit itu setelah makan itu udah nggak pakai ini, sudah bekas ini, pakai apa itu barang-barang bekas, buang aja sana ke sungai gitu. Jadi dibuang itu barang yang terdiri dari emas itu dibuang, piring yang terdiri dari emas dibuang, gelas yang terdiri dari emas dibuang, sendok garpu, sendok biasa dibuang semuanya. Ternyata di sungai itu ada jaringnya, bawahnya itu. Nanti kalau tamu undangan itu udah pulang semua, prajuritnya disuruh ngangkat itu jaringnya. Nggak hilang kan, emasnya diambil lagi, dicuci lagi, disimpan. Itu kelicikan. Tapi hebat, mampu menaklukkan raja-raja yang lain, sehingga raja yang paling disegani, yang kaya raya ya Raja Majapahit, sehingga banyak yang ngiri. Sampai sekarang diabadikan di depan kerajaan Majapahit itu ada parit besar. Nah, ternyata parit besar itu simbol bahwa dulu itu ketika mengundang raja-raja lain untuk makan bareng di sana itu ya untuk buang peralatan makanannya itu. Bayangkan panci sing gede iku ya terdiri dari emas juga loh. Wis panci sudah bekas sayur ini dibuang. Ternyata di bawahnya dikasih jaring. Nanti setelah, kalau nggak dikasih jaring kan kentir di sungai. Nanti dikasih jaring. Itu nggak ketemu, sampai ada yang hilang, itu yang dihukum prajuritnya itu, kekejamannya Majapahit itu pada saat itu riwayat. Wallahu a'lam bener orane kita nggak ngerti. Jenenge sumber ngono iku wong wani ngai penjelasan yang seperti itu berarti sumbernya sudah banyak, ya kan? Sudah banyak yang ngasih tahu. Kita jangkepkan nomor 17 ben ganjil. Al-Hadis As-Sitata Asyrata nomor 16. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tubiho nalikane den sama apa al-ihabu apa kulit sing urung disamak, faqat tahura mongko bener-bener wis suci apa al-ihab. Akhraja ngetokake hu ing hadis sinten Muslimun, Imam Muslim, wa indal arba'ati lan iku menurut Imam al-arba'ah. Menurut Imam al-arba'ah iku hadisnya bukan idza tubihul ihab, tapi ayyuma ihabin tubiha faqat tahura. Ayyuma ihabin endi-endine kulit tubiho sing den sama apa kulit, fakot tahura mongko bener-bener wis suci apa kulit. Jadi pada saat kita mempunyai kulit yang begitu baik, kulit itu dari hewan yang sudah disembelih ataupun yang belum, kalau kulit itu kulit yang, kalau misalkan kita menangkap harimau gitu ya, kan sekarang itu lagi mahal-mahalnya harimau, kulit harimau, ya kan? Kulit ular, kulit harimau, kulit apa saja itu bisa suci. Sekali lagi saya ucapkan tadi, hayawan apapun kalau matinya itu tidak disembelih maka dia menjadi bangkai.
Kalau menjadi bangkai kan menjadi najis semuanya, haram semuanya. Termasuk kulitnya itu juga haram. Ular pun juga haram. Nah, ular itu haram dan najis. Tapi ketika ular itu, kulit ular itu disamak, maka kulit ular itu bisa menjadi suci. Meskipun kalau sudah menjadi suci, barang samaan itu tidak boleh dimakan, hanya dimanfaatkan untuk yang lainnya, tidak boleh dimakan. Harimau juga seperti itu. Harimau, kita dapat harimau, wah sayang ini kulitnya bagus, akhirnya dikuliti biar suci kulitnya, maka caranya disamak. Disamak itu apa? Direndam. Direndam dengan pahitan, kayu pahitan, dengan kapur, dengan batu, dengan pasir dan lain sebagainya, direndam, nanti bau sampai bau beneran, kemudian dibuang, baunya dibuang, diulangi lagi sampai 3 kali, itu namanya disamak. Lah kayu pahitan itu bisa menghilangkan barang-barang yang mengandung penyakit yang ada di dalam kulit hayawan tersebut. Mengenai cara prakteknya, saya sendiri hanya tahu ilmunya, tidak pernah praktek, tidak pernah mempraktekkan cara menyamak. Bahasanya disamak, idza tubihu nalikane disamak. Al hadis at-asamina asyrota. Hadis nomor 17 endi iki hadise? Oh, nomor 17 ngisore. Al hadis asabi'a asyrota. Hadis nomor 17. An Salamah ibnil Muhabbik sangka Salamah ibni Muhabbik. Salamah iku wedok lanang. Ibni Muhabbik sing dadi anak lanange Muhabbik radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Salamah. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibahu juludil maitati, utawi nyamai kulite bangkai, iku tuhuruha sucine juludil maitah. Sohaha nyohake hu ing hadis sapa Ibnu Hibban. Ibnu Hibban itu sama penjelasannya dengan yang hadis yang di atas. Al hadisa asamina asyrota wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis yang ke-18 untuk besok malam Sabtu. Malam Jumat tetap libur ya. Malam Jumat tetap libur. Hadis nomor 17 nggih, terakhir nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan belajar malam kita bersama-sama ini senantiasa bersamaan dengan ridho Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup ngaji kita dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.